yang membentuk wajah yaitu tulang dahi. Nih, tulang dahi. Kemudian tulang hidung. Nih. Kemudian tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Nih, seperti ini. Nah, kemudian Ibu ada selanjutnya yaitu tulang bagian atas dan belakang yang membentuk kepala. Maaf, yang membentuk tempurung kepala. Nih, seperti gambar ini ya. Nih, dari sini ya. Nih, yaitu yang membentuknya ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang pipi. Tulang-tulang yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian pada itu ini kerangka bagian atas. Sekarang kita kerangka bagian tengah, yaitu nih seperti gambar ini adalah kerangka tubuh kita. Yang pertama ada tulang selangka. Tulang selangka terdapat di leher. Kemudian tulang ikat, tulang dada, ada tulang tajuk pedang. Kemudian ada tulang belakang, tulang duduk. Kemudian ada 7 pasang tusuk sejati. Kemudian 3 pasang tusuk dan 2 pasang tulang rusuk melayang serta tulang punggung dan tulang belulang. Nah, selain itu masih ada lagi yang namanya tulang belakang. Bisa dilihat tulang belakang. Nah, tulang belakang itu yang terletak di sini di belakang kita, atau yang sering kita sebut itu di punggung, terletak di punggung kita. Nah, tulang belakang ini memiliki 33 ruas tulang. Yang pertama yaitu 7 ruas leher, 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 tulang pinggang serta 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Nah, jika digabungkan berarti semua ini memiliki jumlah 33 ruas. Nah, kemudian ada juga yang namanya kerangka anggota gerak. Nah, kerangka anggota gerak atas yaitu ini, tangan kita. Kerangka gerak atas yaitu memiliki tulang lengan atas ini seperti sini, kemudian tulang asap, kemudian tulang punggung, kemudian tulang telapak tangan, kemudian tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Nah, yang kedua yaitu kerangka tulang gerak bawah. Nah, kerangka tulang gerak bawah yaitu ini kaki kita. Nah, dari sini yaitu tulang paha. Di sini tulang paha. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Nah, tulang tempurung lutut di sini. Kemudian tulang betis terdapat di sini di betis kita ya. Betis, kemudian tulang kering. Tulang kering ini terletaknya di bawah tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, kemudian bagaimana Bu tulang-tulang ini bisa bergerak? Nah, tulang-tulang ini bisa bergerak karena adanya sendi. Yang pertama, ini kita lepas dulu ya. Satu, nih yang pertama ada yang namanya sendi sinortrosis.
sinortosis atau sendi mati. Nah, sinortosis ini atau sendi sinortosis ini terdapat pada gigi, rahang. Salah satu contohnya itu merupakan tulang yang tidak bergerak atau tulang yang menyatu. Kemudian ada sendi omfiartrosis atau sendi kaku. Nah, sendi kaku ini dapat bergerak, tapi dia kaku pergerakannya. Kemudian yang ketiga yaitu trosis atau sendi gerak, atau ini dapat bergerak bebas. Nah, contohnya seperti tangan kita ini, kan dapat bergerak bebas. Nah, sendi diaflorosis ini terdapat 6 bagian. Terdapat 6 bagian sendi, yaitu sendi putar, kemudian sendi engsel, kemudian sendi peluru, kemudian ada sendi pelana, kemudian ada sendi geser, dan yang terakhir ada sendi gulung. Nah, mengapa di dalam pelajaran sebelumnya ada pernyataan mengapa kita harus menjaga tubuh kita agar sehat? Nah, agar tubuh kita sehat, kita harus menjaga kesehatan, mengolah makanan kita dengan baik, kemudian rajin berolahraga. Nah, di dalam buku teks, coba anak-anak ibu lihat di dalam buku teks ada cerita tentang perjuangan seorang anak yang cacat. Seorang perjuangan anak yang cacat yang berjuang agar sukses. Nah, kita identifikasi masalah dari cerita tersebut. Nah, agar cerita menarik atau sampul menarik, unsur yang utama dalam buku itu yaitu terdapat judul yang menarik. Nah, kedua yaitu terdapat kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Kemudian yang kelima, terdapat sinopsis di belakang buku. Sinopsis di belakang buku. Kemudian terdapat gambar yang menarik. Nah,
Kalau buku yang tidak memiliki gambar pasti banyak orang yang tidak bakal tertarik. Jadi di dalam sampul buku itu terdapat gambar yang menarik atau yang menarik perhatian. Nah, apa ini aja Bu untuk unsur sampul buku Bu? Tidak, ada satu lagi, yaitu identitas buku terdapat pada punggung buku. Nah Bu, itu contohnya kayak mana sih Bu? Seperti itu. Nih, Ibu punya contoh satu buku. Nih, kita identifikasi sama-sama ya. Nih, Ibu punya buku ini. Nah, terdapat judul yang menarik. Nah, ini judulnya apa? Teach Like Finland. Terdapat judul yang menarik, atau nih seperti judulnya saja, mengajar seperti di Finlandia. Nah, kemudian terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya seperti ini. 3 nih yang di bawah. 33 strategi sederhana untuk mengajar kelas yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, terdapat nama penulis. Siapa nama penulisnya? Nah, di sini di bawahnya terdapat nama penulisnya, Timothy D. Walker. Nah, kemudian identitas penerbit. Yang menerbitkan buku ini siapa? Kita harus tahu. Nah, nih di sini di ujung buku terdapat identitas penerbit buku. Kemudian sinopsis di belakang buku. Nah, sinopsis ini seperti ini. Sinopsis ini yaitu isi dalam buku atau sepenggal isi yang ada di dalam buku ini. Seperti ini. Ini adalah salah satu untuk cara pembaca tertarik atau berminat untuk membaca buku ini. Kemudian terdapat gambar yang menarik. Nih gambarnya saja sudah menarik kan, apalagi kalau baca bukunya. Di sini akan mengundang pembaca atau pembaca buku itu untuk melirik buku ini atau membacanya. Kemudian yang terakhir, identitas buku yang ada di punggung buku. Nah, seperti ini. Identitas bukunya yaitu nama penulisnya, judul bukunya, serta penerbit yang mencetak buku ini. Nah, untuk pelajaran hari ini. Nah, dari pelajaran hari ini, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil kesimpulannya? Nah, yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengetahui jumlah dan bagian anggota tengkorak kita. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana tulang-tulang atau tengkorak dalam tubuh kita itu bisa bergerak, yaitu dengan adanya sendi. Nah, sendi ini ada 3 macam, yaitu sinartrosis atau sendi mati, kemudian omfiartrosis atau sendi kaku, dan yang terakhir yaitu diaflorosis yaitu sendi gerak. Nah, dalam sendi gerak bebas inilah organ tubuh kita dapat bergerak dengan bebas. Nah, sendi gerak ini memiliki 6 macam sendi lagi, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sendi gulung. Kemudian kita juga belajar mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam buku atau dalam pengemasan buku. Yang pertama yaitu judul buku, adanya judul buku, kemudian kalimat penjelasnya, kemudian terdapat nama penulis, kemudian identitas penerbitnya, kemudian sinopsisnya, kemudian gambar yang menarik di dalam buku, serta identitas buku di dalam punggung buku. Nah, dari ketujuh inilah yang bisa mengidentifikasi buku yang kita baca. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita telah
pelajari menjadi pelajaran yang berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pelajaran hari ini Ibu sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.